Selamat siang pada Mas Agus dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk melengkapi nilai UTS Geoteknik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Nanda dengan NIM akhir 03. Nah, di sini saya akan membahas soal-soal UTS Geoteknik. Yang pertama itu adalah jelaskan prinsip dasar desain lereng tambang terbuka seperti gambar di sini. Pada gambar ini ada struktur geologi, struktur batuan, dan hidrologi. Untuk tambang terbuka, desain lereng adalah salah satu tantangan utama pada setiap tahap perencanaan dan operasi model geoteknik dalam model dasar fundamental. Untuk semua desain lereng dan disusun dari 4 model komponen, yaitu model geologi, struktural, model massa batuan, dan model hidrologi. Tujuan dari model geologi adalah untuk menghubungkan geologi fisik regional dan peristiwa yang mengarah pada pembentukan tubuh biji dengan deskripsi skala tambang tentang pengaturan distribusi dan sifat tanah pada pembentuk tubuh biji. Komponen yang kedua yaitu model geoteknik, yaitu model struktural. Struktural, yaitu tujuan dari model ini adalah menggambarkan orientasi dan distribusi spesial dari cacat struktural yang cenderung mempengaruhi stabilitas lereng lubang. Yang ketiga itu adalah model massa batuan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan database sifat rekayasa massa batuan yang digunakan dalam analisis stabilitas yang digunakan untuk mempersiapkan desain lereng pada setiap tahap pengembangan proyek. Selanjutnya ada perspektif hidrologi, yaitu baik tekanan air tanah dan aspek aliran permukaan dari rezim hidrologi mungkin memiliki efek negatif yang signifikan terhadap stabilitas lereng dan karena harus dipahami sepenuhnya. Nah, model geoteknik ini dibagi menjadi 4, ada model geologi, struktural, model rock mass, dan model hidrologi. Model hidrologi ini terbagi menjadi model geologi, yaitu isinya litologi, alterasi, zona mineral, koefisien seismik, dan kondisi tegangan. Model struktur yaitu model struktur utama yaitu bedding, lipatan, patahan. Dan struktur minor ada patahan minor dan gekar. Model hidrologi ada satuan hidrologi, konduktivitas hidrolik, porimes, permukaan periatik, dan distribusi tekanan pori. Dan model rockmass ini adalah kekuatan batuan utuh, kekuatan struktur, klasifikasi rockmass, dan kekuatan rockmass. Selanjutnya, soal yang kedua itu jelaskan tentang pengambilan data geoteknik tambang dan potensi longsoran. Untuk mengetahui prosedur pengambilan data geoteknik pada tambang terbuka, open mining, yang pertama itu geometri lereng. Geometri lereng yang perlu diketahui adalah orientasi atau jurus kemiringan lereng, tinggi dan kemiringan lereng, tiap jenjang ataupun total, dan lebar jenjang, atau disebut berm. Yang kedua itu struktur batuan. Struktur batuan yang mempengaruhi kemantapan suatu lereng adalah dari bidang-bidang lemah, yaitu bidang patahan, sesar, lapisan, dan rekahan. Yang ketiga itu sifat fisik. Sifat fisik dan mekanik batuan yang diperlukan sebagai analisis kemantapan lereng adalah bobot isi batuan, porositas batuan, kandungan air dalam batuan, kuat tekan, kuat tarik, dan kuat geser batuan, serta sudut geser dalam. Di sini kita bisa melihat ada longsoran yang tergambar pada 4 longsoran ini, ada longsoran bidang, longsoran baji, longsoran busur, dan longsoran guling. Pada longsoran bidang ini, busur-busur menyatakan permukaan lereng. Longsoran lingkar itu pada tanah membentuk batuan sistem kekar yang rapat dan tidak mempunyai pola struktur. Pada longsoran baji ini, bidang atau batuan lengan satu arah, mengarah tekanan kekar. Bentuk besar menyatakan permukaan lereng. Dan arah luncuran besar menyatakan arah utama bidang-bidang lemah. Longsoran busur itu longsoran yang menyatakan permukaan lereng untuk bidang-bidang yang lemah.
Longsoran topel ini ada longsoran yang keras dengan bidang tidak terlalu tegak. Busur-busur ini menyatakan arah utama bidang-bidang yang lemah. Sini kita mendapat menjelaskan tentang longsoran bidang. Syarat-syaratnya itu terdapat bidang lincir bebas, bidang berlapisan bidang lemah sejajar atau mendekati dengan arah lereng, kemiringan bidang luncur atau lebih besar daripada sudut geser dalam batuan, dan terdapat pada bidang geser pada kodenya sisi longsoran. Yang itu yang kedua adalah longsoran baji dengan syarat permukaan bidang lemah A dan bidang lemah B rata, tetapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Arah penunjangan garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng, dan bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng atau bagian atas dari kedua bidang lemah. Longsoran busur ini terjadi di alam, terutama pada batuan yang lunak, dan terjadi pada mengalami pelapukan dan mempunyai bidang-bidang lemah yang sangat rapat dan tidak diketahui lagi kedudukannya. Dan longsoran guling atau topel ini terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng yang terjal, dengan bidang-bidang lemah yang tegak atau hampir tegak, dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Selanjutnya, pengaruh ukuran terhadap kekuatan batuan, yaitu diagram Moore. Untuk mengetahui sifat kekuatan batuan, kita harus memperhatikan juga efek dan skala dan kekuatan batuan. Didasarkan pada yang pertama itu ada diskontinuitas atau bedding tunggal join atau fault. Sifat diskontinuitas yang mempengaruhi kekuatan geser termasuk bentuk dan kekasaran permukaan. Batuan di permukaan yang mungkin fresh atau lapuk, dan infilling yang mungkin berkekuatan rendah atau kohesif. Yang kedua itu ada rock mass atau massa batuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan geser dari massa batuan join meliputi compressive strength, kuat tekan, sudut gesekan, dan intan rock, serta jarak atau spasi dari diskontinuitas dari permukaan lereng. Yang ketiga itu ada instant rock, yaitu faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengukur kekuatan batuan utuh, yaitu kekuatan yang bisa berkurang sehingga umur desain lereng berakibat lapuk. Dan ini ada yang dijelaskan tadi kekuatan geser dari diskontinuitas dan kelas batuan. Selanjutnya ada sifat material ini terjadi pada stabilitas kemiringan, yaitu sudut gesekan yang dalam, kohesi dan bobot massa tanah, dan definisi sudut gesekan ini dalam kohesi akan dijelaskan pada gambar di samping. Angka tersebut hanya menjelaskan tentang sampel batuan yang memiliki bidang kontinuitas dan kemudian bekerja pada tekanan geser dan tekanan normal, sehingga bisa menyebabkan batuan retak di daerah kontinuitas dan mengalami pergeseran. Yang keempat itu adalah longsoran bidang. Longsoran bidang ini memiliki bidang luncur yang bebas, seperti sesar, kekar, atau bidang berlapisan. Fenomena lainnya yang memicu longsoran ini yaitu bila sudut sebuah lereng lebih besar di sudut bidang, serta sudut geser dalam lebih kecil dari sudut bidang luncurnya, biasanya terjadi pada permukaan lereng yang cembung dengan kemiringan bidang kekar rata-rata hampir atau searah dengan kemiringan lereng. Nah, yang ke B ini adalah longsoran busur, yaitu metode grafis dari Hawk and Bray. Hawk and Bray ini mempunyai 5 diagram untuk tiap kondisinya. Yang pertama ini kondisi air tanah yang ada dan disesuaikan dengan gambar pertama ini untuk memilih diagram yang akan digunakan. Langkah kedua ini hitung angka dari C bagi Y, H, tan. Kemudian cocok angka tersebut pada lingkaran terluar dari diagram yang dipilih. Langkah ketiga ini ikuti jari-jari mulai dari angka yang diperoleh pada langkah kedua sampai memotong kurva yang menunjukkan kebalikan lereng. Langkah keempat ini dari titik langkah 3 kemudian ditarik ke kiri dan ke bawah untuk mencapai angka-angka tersebut. Dan angka yang kelima itu adalah menghitung faktor keamanan dari kedua angka yang diperoleh dari langkah 4 dan pilih yang tepat. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian dan terima kasih.